Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pulang ya teman-teman. Alhamdulillah udah pulang. Ini waktunya zuhur jam 12 ya. Udah sampai rumah, istirahat di rumah. Sekarang kita makan ya teman-teman. Makan apa kira-kira? Makan ini nggak kelihatan ya teman-teman. Makan bubur ini. Teman-teman suka bubur nggak? Nih suka, jadi kita samaan ya teman-teman, tuh buburnya kelihatannya. Agak jauh baru kelihatan. Makan bubur ini alhamdulillah ada santannya 2, dikasih 2 ya teman-teman santannya. Kita buka, ditaburin ke buburnya. Santannya dikasih 2 sekalian ya teman-teman, soalnya lebih banyak lebih enak ya. Bismillah. Ini gini, jadi lebih banyak ya teman-teman, sama kinjalnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini ada bubur apa aja? Ini bubur ketelanya ya teman-teman, coklatnya ketela. Kemudian bubur putih. Kemudian bubur merah ya. Bubur delima ya yang ketiga. Kemudian bubur hitam ya teman-teman, hitam yang keempat. Ini yang kelima bubur kayak apa ya, kayak ketela ya. Yang keenam. Terus ini bubur kacang hijau ya, itu campur sama delimanya, ke-7 jadi ya, jadi 7 macam ya. Tadi putih udah belum ya? Udah ya, ke-7 ya. Jadi macamnya 7 ya teman-teman, sama santan sama itu udah tadi, sama kinconya. Kita sekarang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pulang dari beraktivitas kita makan ya teman-teman, makan siang. Bismillah. Teman-teman sudah makan siang belum? Makan siangnya sama bubur kinca nih. Masih sepi ya teman-teman, anak-anak pada sekolah. Pada keluar semua. Aja ini masih sepi ya. Makan ketela, bubur ketela sama bubur putih. Jadi kelihatannya sedikit, setelah dikasih santan jadi banyak ya teman-teman. Itu tadi suara habis adzan ya teman-teman. Di sini dekat masjid, tapi nah, jadi itu nanti dulu aja, masih ada suara. Waktunya sholat duhur. Di sini duhurnya jam 12 ya.
kadang ya jam 12 kurang 5 menit nggak tentu. La haula wala quwwata. Sini dekat masjid ya, dulu musola, sekarang jadi masjid. Dan tetangga sini kebanyakan Cina semua ya teman-teman. Kalau yang Islam itu paling bisa dihitung ada 2 atau 3 yang gang sini. Tapi di gang lain beda lagi, ada yang Islamnya banyak, nggak tentu ya, namanya juga rumah kan mungkin agamanya beda-beda ya. Maksudnya namanya juga di perumahan gitu teman-teman. Ya mau cerita, alhamdulillah Kak Bella akhirnya menentuin pondoknya di Kak Bella. Itu anakku yang pertama ya teman-teman, mau masuk SMP di pondok yang tempat ngajinya sekarang. Padahal sebelumnya itu udah survei ke Gunung Pati, Pondok Rijal Quran ya. Yang kedua di Jogja, di Krapia. Kenapa enggak di kota gede tempatku dulu pondok? Karena mau cari suasana lain ya. Enggak aku tunjukin pondokku dulu. Pondokku dulu sebenarnya juga enak, cuma aku tunjukin yang di Krapia. Kebetulan di Krapia itu waktu kesana itu liburan, kan ada ngantenan saudara di sana Jogja, sekalian survei. Ternyata pas liburan di Krapia itu enggak boleh lihat pondoknya di dalam teman-teman, enggak bisa masuk. Harusnya Kakak Vela tuh pengennya lihat suasana di dalam pondoknya, kebetulan lihatnya cuma dari luar, akhirnya nggak mau. Terus yang ketiga di Pondok Kendal ya, Pondok Kendal Al-Quran itu, ternyata pondok itu tuh masih family yang Al-Quran ini. Tahunya setelah ada kumpulan Bani Sahli kemarin, kan tanya-tanya yang saudara yang kumpulan di situ, kalau pondok yang khusus apa, alhamdulillah hafal Al-Quran di mana, katanya di itu pondok Al-Quran itu. Udah survei ke sana di Kendal itu, udah survei ya teman-teman. Tapi kebetulan tempatnya padahal enak, cuma kakak nggak mau. Dan persyaratan di sana nggak boleh pakai gamis ya teman-teman. Kalau awal-awal boleh, tapi setelah mondok di sana 1 bulanan gitu nggak boleh pakai gamis, harus pakai sarung sama pakai kaos apa hem gitu teman-teman.
Jadi mungkin karena kakak Vela nggak biasa pakai sarung ya, maksudnya sarung perempuan gitu ya teman-teman. Terus di pondok itu 40 hari katanya nggak boleh dijenguk, setelahnya boleh. Tapi menurutku enak tempat situ ya, bagus juga, hawanya enak gitu, dingin adem gitu ya teman-teman. Satu kamar itu ditempati 23 anak kalau nggak salah ya kemarin ya. Tapi sebagian nggak harus di kamar semua, bisa tidur di aula. Menurutku enak sih, sejuk gitu, asri ya. Tapi kakak Pelat aku suruh pilih sendiri, tempatnya juga tingkat enak, suruh aku pilih situ enak kak, tapi kok nggak mau. Ya namanya anak beda-beda ya, nggak mau ya sudah, nggak aku paksain. Dan itu masih family saudara, enak ya di situ ya, pikirnya kenal kan. Ya kenal sih, nggak kenalnya baru sehari itu ketemu itu, maksudnya tahu gitu kalau kenal gitu ya, kenalnya sih baru sehari itu kan enak kalau kenal, maksudku gitu ya teman-teman. Tapi kakak Belanya nggak mau. Terus kebetulan tuh sebelumnya tuh tahu kalau yang ngajinya sekarang tuh bangun pondok, cuma kakak Vela itu masih belum mantep gitu. Biarpun pondoknya itu belum jadi ya, jadinya insya Allah Januari. Ini kebetulan ditaruh ke apa itu, ke tempat nggak tahu itu tempatnya punya sendiri atau di mana, atau dikasih atau nyewa nggak tahu ya. Sementara dikasih tempat itu buat di pondok itu ya. Besok Juli ini insya Allah masuk ya, kurang 2 bulan lagi kakak masuk ngaji sekolah. Alhamdulillah akhirnya mau itu ya. Itu ngajinya sekarang bangun pondok deket-deket sini lah, Semarang aja, daerah Semarang, nggak jauh-jauh ya teman-teman. Alhamdulillah waktu kemarin udah keliling ke Gunung Pati, Jogja, Kendal, akhirnya jatuhnya ke Semarang yang deket-deket aja. Jadi nengoknya nggak jauh ya. Kalau yang di ngajinya ini boleh pakai gamis ya, bebas ya. Kakak sukanya pakainya gamis, bilangnya gini, kalau nggak pakai gamis nanti gamis yang dibeliin bunda gimana, nggak kepake dong katanya. Ya namanya anak-anak belum biasa pakai sarung ya teman-teman, maklumin. Kalau dulu aku sih kalau di pondok bebas sih, pakai apa aja ya, pakai sarung, pakai gamis boleh, pakai kaos, yang penting nggak pakai celana jin ya teman-teman. Pakai celana kain panjang boleh, nggak pakai kain jin gitu, pakainya kain biasa gitu, sama rok-rok jin boleh, tapi jangan celana jin gitu teman-teman, boleh. Nah itu bebas, kalau tempatku itu bebasnya pakai baju apa aja bebas. Kalau yang waktu di Kendal itu katanya salafi ya, salafi nggak boleh pakai gamis, pakainya sarung. Terus sholatnya harusnya pakai gamis, pakai mukena putih terusan ya, nggak boleh yang berwarna ya. Itu mungkin kakak nggak terbiasa ya, makanya terus nggak jadi mau di Kendal itu ya. Nggak tahu nanti, mudah-mudahan adiknya yang perempuan ini yang nomor 2 tapi masih kelas 3 SD, nanti insya Allah nunggu lulus kelas 6 baru dipondokin bareng kakaknya atau di mana-mana belum tahu. Terus yang adiknya lagi, masnya yang nomor yang adiknya kan nomor 3, yang 3 tahu, yang kelas 3 SD, yang adiknya kakak Vela Mas Dava itu kelas 5 SD, umurnya masih 10 tahunan ya. Ini nanti nunggu lulusan, mungkin 1 tahun lagi mau di pondok mana juga belum tahu, nanti insya Allah cari-cari ya, mudah-mudahan enggak. Ya alhamdulillah, namanya cari pondok tuh harus butuh perjuangan ya. Maksudnya kenapa nggak dipilihin bundanya, kenapa anaknya harus milih sendiri pondoknya, biar nanti itu kerasan betah ya teman-teman. Nggak seperti aku dulu tinggal manut sama orang tua, dipondokin sini tinggal manut, ya udah di sini aku manut. Kalau aku kan dulu pondoknya 3 kali ya teman-teman, pindah. Atau TK itu di Surabaya, dari TK kecil sampai kelas 3 SD ya. TK kecil 1, 2, 3, mungkin TK kecilnya mungkin sampai 5 tahun ya di Surabaya ya, mungkin ya. Aku juga masih kecil, pokoknya waktu itu aku TK kecil ingatku. Terus sampai aku masuk sekolah itu udah kelas 3 SD. Kebetulan di pondok itu kan pondok aja ya teman-teman, nggak ada sekolahannya.
tapi pelajarannya itu diajari hitung-hitungan, itu diajari membaca kayak biasa, kayak di sekolah gitu. Terus waktu pulang ke rumah kelas 3 SD itu aku langsung minta kelas 3 teman-teman, soalnya aku tanya teman-teman itu udah kelas 3 SD, jadi tuh aku mau dimasukin kelas 1, aku nggak mau, soalnya waktu itu kan keluar pondok nggak sekolah ya teman-teman, sekolahnya ya di pondok itu nggak ada sekolahan ya, mungkin TK kecil itu ya. Terus aku langsung minta kelas 3 SD, nggak mau di sekolahin kelas 1 kelas 2, jadi aku nggak ngalamin sekolah kelas 1 2 ya, langsung kelas 3 ya teman-teman. Itu aku dulu mondoknya langsung kelas 3 SD. Kok mondoknya pulang dari pondok ya langsung sekolah kelas 3 SD. SD di rumah kelas 3 sampai kelas 6, 3, 4, 5, 6, 4 tahun di rumah. Kemudian SMP aku mondok lagi di Magelang ya teman-teman, mondok SMP di 3 tahun di Magelang. Kemudian SMA-nya aku pindah di Jogja, di kota gede, Nurul Ummah itu ya teman-teman. Bagi yang nonton video ini yang tahu Pondok Kota Gede Nurul Ummah, komen-komen ya, siapa tahu kita dulu berteman di pondok. Terus waktu dulu kalau SMP-nya aku di Kerakitan Salam Magelang di Alusen ya teman-teman, itu pernah aku upload itu yang ponpes Alusen, cuma ponpesnya aja dari luar, nggak sampai menyeluruh ke dalam. Memang aku belum main lagi ke sana, belum sempet ya ke sana. Dulu waktu ada khataman Al-Quran di Magelang aku sering datang sebelum merit itu ya, maksudnya sebelum punya anak 3 ini, jadi masih nggak banyak aktivitasnya, belum ada aktivitas itu ya. Jadi setelah ada aktivitas ini aku jarang pergi-pergi, kecuali kalau diantar bareng-bareng gitu baru bisa pergi ya teman-teman. Dan waktu kemarin survei di Kendal itu aku naik sepeda motor dari rumah, perjalanan 1 jam ya. Alhamdulillah dinikmati perjuangan cari pondok ya. Untuk yang kakak Bella suka, dan kebetulan tuh kakak Bella persiapan pondok itu, yang pondoknya yang sekarang di ngajinya anak-anak itu, persiapannya suruh bawa lemari, suruh bawa kasur lipat, lemari untuk 1 anak ya, lemari plastik gitu ya teman-teman, yang nggak boleh yang lebar-lebar ya, soalnya itu disuruh lemari tunggal ya buat 1 anak itu. Kemudian yang kedua kasur lipatnya juga kasur yang tunggal buat 1 orang, kasur single gitu teman-teman, yang ukuran 90 ya, 90 kali sekian itu. Hanya aku selama 1 bulan ini, 1,5 bulan lah persiapannya ya, nyiapin itu semua, kasur, handuk semua. Yang belum ada kan kasurnya yang single sama lemari. Kemudian persiapannya itu ada ember, aku cari-cari ember sama ciduk, gayung semua, odol, sikat semua ya teman-teman, sabun. Kemudian semualah kebutuhannya kakak ya dinikmati ya teman-teman. Alhamdulillah dikit-dikit sama meja belajar suruh bawa juga ya teman-teman. Itu persiapannya di pondok ya, seperti kebutuhan wanita, tahu aja ya teman-teman ya, seperti itu. Paling terus hanger, alhamdulillah hanger, terus itu spray bantal ya, bantal guling gitu, terus buku tulis. Itu persiapannya sedikit-sedikit udah aku persiapin ya. Kebetulan spray singlenya aku masih ada 2 di rumah, kan nggak pernah ada spray single ya yang buat 1 orang. Kebetulan aku jualan masih ada 2, jadi nggak perlu aku beliin lagi. Jadi aku kemarin belinya kasur lipat sama apa ya kebutuhannya kakak itu, buku, meja belajar ya, itu ya yang tadi aku sebutin semua, sama peralatan mandi semua.
aku siapin semua. Nanti insya Allah 1 bulan lagi masuk ya, bulan Juli awal ini masuk. Dan alhamdulillah kebetulan tuh kakak tuh waktu kemarin cari-cari pondok, kenapa teman-teman, pasang itu teman-teman, maklum ya namanya anak-anak ya, katanya sumunda kalau nggak ada kipas angin. Nah kebetulan yang pondoknya sekarang kan nggak tahu pakai kipas angin apa enggak, terus aku japri sama ustadzanya, alhamdulillah katanya pakai. Alhamdulillah banget. Padahal dulu aku di pondok apa pernah ada kipas angin? Enggak ya teman-teman. Kayak tidurnya juga ditikar, nggak ada kipas angin ya. Ya soalnya dulu di Magelang hawanya dingin. Kalau di Jogja itu juga dingin ya. Jadi nggak terlalu dingin ya, dingin Magelang ya. Nggak pakai kasur lipat, nggak pilih-pilih ya. Udah mondok asal mondok, paling bawa baju, peralatan semua ya yang buat pondok gitu ya teman-teman. Kalau anak zaman sekarang kan pinginnya pilih-pilih, ya udah dituruti, minta ini turuti, minta itu turuti, karena mau mondok ya anaknya ya. Pesantren pondok juga bawa gamis hitam, jilbabnya abu-abu muda sama biru tua. Udah beli ya teman-teman, cuma belum sempat aku unboxing itu. Nanti insya Allah aku unboxing dulu yang kakak pilih ya, semua pilihan kakak tuh. Terus ember juga pilihan kakak, semua dipilih ya. Bismillah. Kasurnya juga pilihannya kakak. Kasur lipatnya kan tebelnya kan aku kemarin nilainya 5, tapi kakak bilang yang 10 ton enggak, jangan yang 5, ke apa itu, kurang tebel katanya, nanti tidurku gimana, kurang enak katanya. Ya udah dituruti, akhirnya nggak jadi yang 5 ya, ini yang 10 tebelnya. Alhamdulillah kebutuhannya sedikit-sedikit ya, dipesenin ya, beli sedikit-sedikit. Alhamdulillah ya, untuk kebutuhan anak tuh apa ya, enggak ya biar anaknya milih sendiri. Terus udah besar ya, itu umurnya udah 12 tahun ya, nanti Januari ini baru 13. minta beliin sabun cuci muka, minta beliin katanya memang itu kakak Vela itu biasanya mandinya pakai sabun cair ya, dimintanya sabun cair, dia pakainya sabun cair loh, aku nggak mau yang batangan. Kalau bundanya sih bebas ya, pakai batangan pakai cair semua bisa. Ya sudah dituruti anaknya mintanya apa, karena untuk kepentingan pondok ya teman-teman. Memang dari dulu kakak Vela biasanya pakainya sabun cair ya, bundanya yang ngalah pakainya yang padat. Gitu teman-teman. Jadi minta sabun cuci muka aja milih kok. Mintanya yang Linda gitu ya udah. Ya aku lupa sampai mau beli sabun cair tadi, padahal tadi pagi udah ingat ya. Kalau udah ingat tuh harus langsung cepat dibeli, kalau nggak cepat dibeli udah lupa ya teman-teman. Terus tanya, enggak kalau di pondok boleh pakai bedak enggak? Lucu ya pertanyaannya. Ya jelas boleh lah kakak, pakai bedak kok nggak boleh, tinggal asal pakai bedak aja biar seger gitu, nggak apa-apa. Yang penting nggak pakai lipstick ya. Pakainya bedak nggak apa-apa, bedak tabur atau bedak apa ya.
jadi minta beliin bedak semua ya teman-teman. Dulu aja kalau aku SMP aja pakainya bedak tabur bayi dulu teman-teman, aku taruh muka itu kalau bedak bayi kalau taruh muka kelihatan putih ya teman-teman. Dulu waktu SD apa SMP ya pakainya SMP masih pakai bedak tabur bayi, itu bagus buat muka ya. Dulu kan belum tahu alat make up ya, jadi pakainya yang ada apa dipakai gitu teman-teman. Cerita sampai makanya nggak habis-habis ya teman-teman. Doanya ya teman-teman, mudah-mudahan kakak Bella nanti di pondok kerasan betah ya, karena kakak Bella bilang udah yang di pondok yang aku ngaji aja ndak, soalnya aku kenal sama ustazahnya, bilang gitu. Soalnya udah kenal sama ustazahnya jadi lebih enak katanya. Dan alhamdulillah mamiku juga udah mulai proses penyembuhan kakinya ya teman-teman. Dari kemarin kalau aku makan atau unboxing, kan aku suka cerita ya teman-teman. Kalau yang nonton videoku pasti tahu, nonton YouTube aku Mas Dewi Arifani kan pasti tahu ya, setiap aku review atau unboxing aku cerita ya. Alhamdulillah mamiku udah proses penyembuhan, alhamdulillah udah sembuh ya. Tinggal mukanya nutup aja, udah bisa beraktivitas alhamdulillah. Jadi nggak terlalu kepikiran ya teman-teman, tinggal mikirin kebutuhannya kakak yang buat di pondok aja nih teman-teman. Mikirnya tuh kayak mau pindahan ya teman-teman. Ditinggal mondok kakak tuh seperti bayangin nanti aku jenguk mungkin sebulan sekali ya, tapi deket sini sih perjalanannya mungkin setengah jam aja ya. Kalau dari sini perjalanannya mungkin setengah jam aja, nggak jauh ya teman-teman. Macet-macetnya ya nggak sampai 1 jam lah, deket lah, masih Semarang aja soalnya teman-teman. Jadi nanti kalau ditinggal kakak mungkin ya nggak apa ya untuk menuntut ilmu di pondok ya. Nanti tinggal mikirin yang Denela sama Mas Dapanya, Mas Dapa sama Denela ya pondoknya di mana, baru dipikirin. Yang penting mikirin kakak dulu ini ya teman-teman. Ini ada sayuran, ini ada buat masak, bumbu masak ya teman-teman. Tadi habis belanja di pasar ya, sop-sopan bumbu masak sama bawang lombok, lombok setel, lombok merah, lombok hijau. Aku setiap kalau di kamera setiap cerita gitu kadang suka nangis ya teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba cerita gitu kadang nggak bisa ya, bisanya itu setelah kita melakukan apa, maksudnya setelah unboxing atau apa review gini baru bisa ngomong macam-macam ya, baru bisa cerita ya gini gitu ya. Mungkin belum terbiasa ya di kamera terus langsung cerita gini gitu, nggak terbiasa ya teman-teman. Jadi mungkin terbiasanya setelah waktu pas ketika makan gitu baru cerita, kalau ketika apa gitu unboxing terus cerita.
dari tadi belum minum ya, habis makan belum minum. Memang kebiasaan kalau makan selesai baru minum, tapi ini belum minum sama sekali. Gak suka juga cerita-cerita gini, bikin nangis ya teman-teman. YouTube aku itu alhamdulillah subscribe-nya udah bertambah, cuma jam tayangnya belum ya teman-teman, jadi belum bisa menghasilkan. Doanya ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menghasilkan saling mendoakan yang terbaik ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah follow. Jangan lupa follow IG aku Masita Dewi 151281 dan Facebook aku yang Facebook sehari-hari ya teman-teman, OT Masita Dewi. Kalau ini untuk video campuran ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya dadah. Dan jangan nggak bosan ya. Kalau habis cerita aku suka ini slow teman-teman. Nanti insya Allah kalau perangkat pondok yang dibawa apa aja nanti aku review ya teman-teman. Berangkatnya nanti masih awal Juli ya. Ini kalau sempat insya Allah aku review. Sepi sendirian di rumah ini, pada pergi sepi ya teman-teman. Hari ini lagi ngapain? Ini waktunya aku sebentar lagi mandi, kemudian siap-siap sholat. Belum sholat ya, soalnya baru datang langsung makan. Ini tadi baru datang beraktivitas kemudian makan, habis ini mandi terus sholat, terus kemudian nanti antar ngaji ya, atau jemput ngaji, nggak tentu ya. Ini kadang kalau pas, kadang suka ngantar, kadang suka jemput ya, antar jemput, kadang nggak tentu ya teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah ngikuti Masita Dewi Arifani. Jangan lupa ya teman-teman follow IG aku Masita Dewi 151281 dan Facebook udah Masita Dewi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cerita-cerita tuh mesti nangis. Caranya ya. Dadah.